Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ulumul Quran dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nursyam Akbar, dan rekan saya Khairil Kadafi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu syarat-syarat mufassir dan kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, tafsir itu secara bahasa berarti penjelasan atau keterangan. Nah, sedangkan istilah tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan kata-kata dalam Al-Quran, makna yang ditunjukkannya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan ketika tersusun dan hal yang lain melengkapinya. Nah, syarat-syarat mufassir Al-Quran. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, akidah yang benar. Nah, seorang mufassir harus memiliki akidah yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini penting karena akidah yang salah dapat mempengaruhi cara pandangan seseorang terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, mufassir juga memiliki akidah yang benar dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan pemahaman yang keliru. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab. Nah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sehingga untuk memahami dan menafsirkannya, seseorang harus menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang ketiga, ada penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, seseorang mufassir harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, seperti nasikh mansukh, dan muhkam mutasyabih. Nah, yang keempat, penguasaan ilmu hadis. Nah, penguasaan ilmu hadis ini harus merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam ajaran Islam. Hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Nah, yang kelima, pemahaman terhadap usuluddin dan usul fikih. Nah, usuluddin ini adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama, sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar fikih. Yang keenam, ada kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Seorang mufassir harus memiliki kecerdasan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menggali makna Al-Quran. Dan yang terakhir ada ikhlas, niat yang baik. Nah, secara syarat yang tidak kalah penting adalah ikhlas dan niat yang baik. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Pertama dan utama dalam menafsirkan Al-Quran dan menafsirkannya dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya, ayat Al-Quran yang masih global atau umum dapat dipahami dengan merujuk pada ayat lain yang lebih spesifik atau detail. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jika tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Quran ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari penjelasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Nah, jika tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Quran hadis, maka langkah selanjutnya adalah merujuk pada pendapat para Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Nah, adapun dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat saja ya. Selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang keenam, memperhatikan untuk konteks ayat. Yang ketujuh, menghindari penafsiran berdasarkan hawa nafsu. Nah, seorang mufassir harus menghindari penafsiran yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya serahkan ke rekan saya untuk melanjutkan materi saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hairul Kanafi ingin melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Nur Syam. Jadi bagian C itu macam-macam kaidah tafsir Al-Quran. Yang pertama, tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci dan menyeluruh, mulai dari aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah, dan lain-lain. Yang kedua, tafsir ijma'. Tafsir ijma' adalah metode tafsir yang menjelaskan Al-Quran secara global atau umum, tanpa penjelasan yang terperinci. Yang ketiga, tafsir mu'aqaran. Tafsir mu'aqaran adalah metode tafsir yang membandingkan antara satu ayat dengan ayat lainnya atau antara satu tafsir dengan tafsir lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan yang keempat itu tafsir maudhu'. Tafsir maudhu' adalah metode tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema yang sama, kemudian menjelaskannya secara tematik. Terus bagian D, kaidah penafsiran kontemporer. Yang pertama itu kontekstualisasi teks. Memahami teks tidak hanya secara literal, tetapi dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat teks tersebut diturunkan. Yang kedua, maqasid al-syariah. Memperhatikan tujuan utama syariat dalam penafsiran, yaitu kemaslahatan manusia. Yang ketiga, pendekatan tematik. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang keempat, interaksi dengan ilmu pengetahuan modern. Mengintegrasikan penemuan ilmiah dan pengetahuan kontemporer dalam memahami teks. Yang kelima, pendekatan hermeneutika. Mempertimbangkan hubungan antara teks pengarang dan pembaca dalam proses interpretasi. Yang keenam, penghargaan terhadap pluralisme penafsiran. Mengakui bahwa keberagaman interpretasi adalah suatu yang wajar dan dapat diterima. Yang ketujuh, penafsiran yang berorientasi pada keadilan sosial. Menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam penafsiran. Dan yang kedelapan adalah ijtihad progresif, melakukan penalaran independen untuk merespon isu-isu kontemporer yang tidak dibahas secara langsung dalam teks klasik. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Jadi kesimpulannya, menafsirkan Al-Quran memerlukan syarat tertentu seperti akidah yang benar, penguasaan bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis, serta niat yang ikhlas. Penafsiran harus mengikuti kaidah yang benar, seperti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan memahami konteks ayat. Berbagai metode tafsir seperti tahlili, maudhu'i, dan pendekatan kontemporer diperlukan agar penafsiran relevan dan tidak menyimpang. Teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat di video ini. Semoga apa yang kami paparkan, sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa berfaedah dan bisa teman-teman pahami apa yang tadi disampaikan di dalam video tersebut. Demikian dari kami. Kami pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.